Halo sobat pecinta film, bagaimana kabar kalian nih? Semoga dalam keadaan jomblo. Maksud saya dalam keadaan baik. Oke, langsung saja kali ini Vex Movie akan mengulas sebuah film bergenre horror slasher berjudul Maniac yang rilis pada tahun 2012. Film ini menambahkan kesan real karena dibidik dengan teknik kamera point of view. Bahkan kalian akan dibuat merasakan menjadi pemeran utama dalam film ini. Scene diawali di sebuah kota, tampak seorang wanita berjalan dan menunggu taksi untuk pulang ke rumah, dimana pada saat itu si Frank sedang mengintainya dari dalam mobil. Sampai akhirnya wanita itu pun menatap Frank. Karena merasa takut dan curiga, wanita itu pun berlari kecil berniat untuk menghindari dari Frank. Frank yang terus mengikuti akhirnya meninggalkannya sambil bergumam, tak lama wanita itu pun sampai di depan hotel tempat ia menginap dengan menggunakan taksi. Yang ternyata si Frank sudah lebih duluan menunggunya di atas balkon hotel tersebut. Ia terus mengintai hingga sesampainya wanita itu di pintu kamar hotel dan menusuk pisaunya dari bawah dagu hingga menembus ke mulut wanita tersebut. Ia lalu mengoyak kulit kepalanya dengan pisau dan mengambil rambut yang masih menempel pada kulit wanita itu. Beberapa hari setelah pembunuhan itu, Frank tampak sedang berchatting ria dengan seorang wanita bernama Lucy. Usut punya usut nih, rambut kusut dimakan semut. Akhirnya mereka pun janjian untuk ketemuan di sebuah restoran. Singkat cerita, mereka pun ketemuan, di mana Frank sudah lebih dulu datang ke restoran tersebut. Tak lama kemudian datanglah wanita bernama Lucy tadi. Keduanya saling berbagi cerita, saling bertanya tentang keseharian mereka. Dan ketika Lucy bertanya, penyakit mental halusinasi yang diderita Frank kumat, di mana ia merasakan semua orang telah memperhatikannya. Itu membuat ia sangat malu. Bahkan ia melihat darah yang mengucur dari atas kepala Lucy. Ini yang dinamakan halusinasi tingkat tinggi. Ketika seseorang yang menderita penyakit mental ini mempercayai bahwa yang terjadi pada khayalan itu nyata, atau bahasa psikologinya sebagai skizofrenia. Lucy pun tampak sedikit kebingungan, namun Lucy tidak terlalu menggubris akan hal tersebut. Akhirnya mereka pun selesai kencan kilat dari restoran tersebut, dan Lucy mengajak Frank ke rumahnya. Frank pun mau-mau aja. Kapan lagi diajak wanita ke rumahnya, pikir Frank. Sesampainya di rumah Lucy, keduanya menikmati malam itu dengan secangkir wine dan lagu klasik retro wave. Tengah asik melihat sekeliling ruang tamu tersebut, Lucy yang tadi masuk ke kamarnya kemudian keluar dengan memakai pakaian minim, hanya menggunakan BH dan celana dalam saja. Hingga terjadilah acara copot-mencopot. Usut punya usut, rambut kusut dimakan semut. Nafsu Frank sudah meluap bagai kambing disambar petir. Namun baru saja Lucy pasrah memberi lahannya untuk Frank bercocok tanam, tiba-tiba di sini Frank sedikit memberi jarak dari Lucy dan berkata, I can't. Aku tidak bisa, aku nggak bisa. Itu tak membuat Lucy menyerah, yang tiba-tiba saja ia langsung mendorong tubuh Frank hingga jatuh di atas kasur empuk itu. Lucy lantas menunggangi tubuh Frank yang terbaring di sana. Selang beberapa saat, tangan Frank langsung mencekik leher Lucy hingga Lucy tidak bisa bernapas. Posisi pun berbalik, mana Frank sekarang yang berada di atas. Ia terus mencekik hingga Lucy pun menemui ajalnya. Dia mengambil pisau dan menguliti kepala Lucy beserta rambutnya. Rambut serta kulit kepala itu pun dibawanya ke rumah. Di rumah ia memasangkan rambut itu pada manekin koleksinya. Di sana ia berhalusinasi kalau manekin miliknya hidup layaknya wanita-wanita yang pernah ia bunuh. Pagi harinya ketika bangun dari tidur saat ia ke ruang tamu, Frank melihat seorang wanita sedang berada di luar rumahnya. Tampak wanita itu sedang jongkok sambil memotret manekin yang ada di dalam rumahnya. Tampaknya ia lupa menutup rapat garasi rumah, sehingga beberapa manekin yang ada di dalam dapat dilihat beberapa dari luar. Melihat itu, naluri psikopat Frank pun muncul dan berkata dalam hati, "Nih orang boleh juga ya. Target baru nih.
ikan seger. Ajak kenalan ah. Dia pun membuka garasinya. Terjadilah sedikit basa-basi di sana, dan si cewek itu pun memperlihatkan beberapa koleksi foto manekinnya. Ternyata ia suka memotret manekin untuk pameran seni. Frank lalu mempersilahkannya masuk ke dalam untuk melihat koleksi manekin lainnya. Cewek itu langsung takjub dengan koleksi manekin miliknya Frank. Sampai-sampai cewek itu mau menyewa beberapa manekinnya. Namun, di sini Frank masih ragu untuk menyewakannya. Cewek itu pun memberikan nomor HP-nya ke Frank dan ia memberitahu namanya. Ternyata namanya Anna. Anna berharap agar Frank segera menghubunginya jika Frank berubah pikiran dan bersedia menyewakan manekinnya kepadanya. Singkat cerita, lalu ia pun pamit untuk pulang. Saat Anna sudah tidak ada, Frank lalu masuk ke kamarnya kembali. Tampak puluhan lalat, kalau bukan ratusan ya, berterbangan dan ada beberapa yang hinggap pada rambut manekinnya, di mana rambut itu adalah rambut asli dari wanita-wanita yang pernah ia bunuh. Rupanya di sini sudah ada beberapa yang membusuk, sehingga memancing kehadiran lalat. Meski akhirnya ia berhasil mengusir lalat itu satu persatu dengan baygon. Usut punya usut, rambut kusut dimakan semut. Si Frank yang bete di rumah sendirian akhirnya memutuskan untuk kembali berburu mangsanya. Sampailah Frank di pusat kota sambil lirik sana lirik sini. Siapa tahu kan ada barang oke buat dijadiin target nanti malam. Sesekali ada beberapa yang tahu kalau ia sedang dilirik olehnya dan bergegas menghindarinya sambil mikir, nih orang dari tadi lirikin gue napa ya? Apa karena gue lupa nutup resleting? Singkat cerita, Frank pun berhasil menemukan mangsanya. Hingga suatu malam ia terus mengintainya. Tidak ada kata mundur, pikir Frank. Engkol sana gaskeng. Sampai di dalam MRT, di mana ia duduk berhadapan dengan Frank meski agak jauh. Frank yang terus meliriknya membuat ia... Aduh, suara motor kampret. Frank yang terus meliriknya membuat ia kemudian curiga dengan adanya Frank di sana. Dengan gelisah ia beranjak dari tempat duduknya hingga kemudian ia turun dari MRT tersebut. MRT apa LRT ya? Merasa terus dibuntuti, ia pun lantas berlari untuk menyelamatkan diri. Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam area parkir yang justru membuat ia terkurung di sana. Frank kemudian mengunci pagar area parkir tersebut dengan sebuah besi dan sembunyi di bawah mobil orang tanpa sepengetahuan wanita incarannya tersebut. Kemudian wanita itu pun memberanikan diri untuk keluar dari area parkir tersebut, di mana jalan satu-satunya ia harus melewati pagar tersebut. Sampai akhirnya ia pun menyadari bahwa pagar tersebut sudah dikunci oleh seseorang. Dan ketika wanita itu semakin dekat dengan Frank, ini yang dilakukan Frank. Bak suster ngesot dengan rasa takut akut. Si wanita itu menyeret tubuhnya sendiri untuk menyelamatkan diri. Usut punya usut, si Frank layak seekor belut langsung keluar dari bawah mesin knalpot dan langsung menikamnya beberapa kali dengan belati hingga Wonder Woman is dead. Lalu apa yang dilakukan Frank pada wanita itu? Kalian pasti sudah bisa menebak. Keesokan harinya, di mana Frank sudah bersama Anna di rumahnya, di sana mereka mulai semakin akrab. Frank yang awalnya tampak malu mulai berani memberikan canda menggoda. Suatu malam tersebarlah di berita tentang pembunuhan wanita-wanita berkulit putih. Frank pun sebagai pelaku pembunuhan itu tengah asik menonton tayangan berita tersebut bersama manekinnya. Sampai saat ini polisi belum menemukan pelaku pembunuhan berantai tersebut. Scene berikutnya di tempat pagelaran karya seni yang diadakan oleh Anna itu sendiri. Frank yang baru saja sampai ke sana saat itu melihat Anna dan pacarnya. Oh iya, saya lupa menceritakan kalau di sini status Anna adalah berpacaran. Anna pun melihat kalau ada Frank, ia langsung menghampirinya. Anna senang kalau Frank bisa datang ke sana. Di dalam acara itu, Frank sempat ngobrol dengan seorang perempuan berumur sekitar 50-an bernama Rita. Dia adalah agennya Anna. Ada kata-kata yang membuat Frank tersinggung dari ucapan Rita. Ia bilang kalau seseorang terkenal pernah berkata, seniman adalah orang yang membuat sesuatu yang tidak diperlukan orang-orang. Singkatnya saat itu,
Rita pun berpamitan untuk pulang duluan, padahal acaranya belum selesai. Frank dari kejauhan menatap Rita yang tengah keluar dari acara tersebut. Ia pun lalu mengikutinya secara diam-diam dari belakang. Sampailah Rita di sebuah apartemennya dan menuju ke lantai atas apartemen tempat ia tinggal. Frank melihat resepsionis apartemen itu beranjak dari tempatnya untuk menyambut salah satu tamu yang baru datang dari luar. Frank langsung masuk ke dalam dan mengambil kunci yang ada di atas meja resepsionis tersebut dan bergegas menuju apartemen Rita, sehingga ia bisa leluasa masuk ke dalam apartemennya Rita, di mana Rita saat itu sedang berendam di bathtub dengan penutup matanya. Frank pun diam-diam mendekatinya, hingga ketika Rita membuka penutup matanya, ia langsung mendorong paksa kepala Rita ke dalam air hingga ia pun pingsan. Setelah sadar, Rita sudah terikat dengan posisi tiarap, hingga akhirnya Rita pun mati secara mengganaskan. Di malam berikutnya, di mana Frank sudah berada di rumah, ia mendapat telepon dari Anna. Sambil terisak-isak menangis, ia menceritakan kalau Rita agennya telah dibunuh malam kemarin di apartemen. Di sana Anna juga bilang kalau polisi menelponnya dan bertanya banyak hal padanya terkait dengan kasus pembunuhan tersebut. Anna yang saat itu sedang sendirian jelas membutuhkan teman karena takut. Frank pun berkata kepada Anna kalau dia akan menemaninya dan akan tiba di rumahnya dalam 30 menit lagi. Beberapa puluh menit kemudian sampailah Frank di depan apartemennya Anna. Anna langsung membukakan pintu. Di sana ia sudah bersama dengan seorang pria bernama Martin. Mungkin daripada lama menunggu kedatangan Frank, ia minta ditemani Martin ini untuk sementara waktu. Anna pun memperkenalkan Frank kepada Martin dan mereka pun berkenalan. Akhirnya Martin pamit untuk pulang karena Martin tinggal di apartemen sebelahnya, hanya bersebelahan apartemen. Anna menceritakan kalau ia sangat menyesal karena ia terlalu sibuk bicara dengan orang lain saat Rita sedang pulang sendirian. Frank pun melakukan pijatan lembut di punggung Anna, berharap bisa menenangkannya. Ia membuka perlahan baju yang dipakai oleh Anna. Anna yang saat itu dalam keadaan sedih dan menyesal bercampur dengan perasaan horny, membiarkan Martin melucuti busti hadernya. Alih-alih ingin perang bawah, terjadilah percakapan antara keduanya, di mana beberapa perkataan Frank membuat Anna curiga. Jangan-jangan Frank lah pembunuhnya. Dari percakapan itu, Anna semakin curiga, hingga ia pun meyakini bahwa Frank lah pelakunya. Sampai akhirnya kegaduhan di apartemen itu pun terjadi. Anna yang menjaga jarak dari Frank karena takut, sedangkan Frank yang membujuk Anna untuk tetap berada di sampingnya. Anna pun mengambil pisau dapur dan melukai pergelangan tangan Frank yang terus mendekat dan ingin menyentuhnya. Tidak terima dengan sayatan pisau dapur tersebut, Frank pun langsung menendang Anna hingga Anna pun terpental ke atas meja, hingga membuat meja itu pun hancur. Anna kembali bangkit sekuat tenaga. Semuanya terlihat semakin kacau. Frank mendapat 2 mata luka di sana. Anna langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamarnya. Namun tiba-tiba dari luar terdengar suara Martin yang memanggil Anna. Rupanya keributan tersebut didengar oleh Martin. Frank mengambil pisau dapur, kemudian membukakan pintu dan bersembunyi dari balik pintu. Martin pun dapat masuk ke dalam apartemennya Anna. Namun ia tidak tahu jika Frank sedang berada di belakangnya, yang lantas langsung menikam mulutnya dengan pisau, bahkan hampir menembus kerongkongannya, sehingga membuat ia jatuh dan tidak sadarkan diri saat itu. Frank kemudian menggedor-gedor pintu kamar Anna, namun Martin sudah sadarkan diri dan memukul Frank dengan tongkat baseball. Itu tidak membuat Frank jatuh. Frank membalasnya dengan bantingan keras hingga merusak dan menembus pintu kamar Anna. Anna yang berada di dalam dengan penuh ketakutan mencoba melawan Frank dengan sebilah pisau, yang pada akhirnya Frank dapat menangkap Anna hingga membuatnya tak sadarkan diri. Entah dengan cara apa, Frank pun membawanya dengan mobil, dan sesampainya di depan rumah, ketika ia ingin membuka pintu mobilnya, Anna yang ternyata sudah sadarkan diri langsung menikamnya dengan besi dari tangan manekin miliknya tersebut. Frank pun jatuh bersimbah darah dari perutnya. Anna pun langsung lari meninggalkannya untuk menyelamatkan diri. Karena di sini Frank belum mati, ia justru mengejar Anna. Di sana Anna mendapati seorang yang sedang mengendarai mobil dan menyetopnya untuk minta pertolongan. Orang itu membukakan pintu mobilnya dan Anna pun akhirnya masuk ke dalam mobil tersebut.
Dan sang pemilik mobil tersebut langsung menabrakkan mobilnya ke arah Frank yang membuat Frank terpental jauh. Namun bodohnya, mobil yang ditumpangi Anna justru menabrak dinding penyangga jalan. Frank yang saat itu dalam keadaan bersimbah darah langsung berdiri. Dalam keadaan pincang ia berjalan menuju ke arah mereka yang tampaknya dalam keadaan sekarat. Anna yang sudah tidak bisa apa-apa hanya pasrah dalam keadaan tersebut dan harus pasrah dengan kematian tanpa rambut. Sesampainya di rumah, Frank pun memasangkan rambut Anna pada maneken barunya. Lalu ia kemudian memasangkan cincin pada jari tangan kiri manekennya tersebut, layaknya seorang pengantin wanita dengan gaun pengantin. Di mana ia seolah berada dalam sebuah pesta pernikahannya dengan Anna. Ia lalu membawa manekennya menuju kamarnya. Frank pun melihat wanita-wanita yang pernah ia bunuh berada di sana. Namun, ia merasa diserang oleh wanita-wanita itu. Tampaknya wanita-wanita itu tidak merasa senang dengan kehadiran Anna di situ. Mereka pun menyiksa Frank dengan sadis. Hingga keesokan harinya, polisi telah menemukan Frank sudah tidak bernyawa dalam keadaan mengenaskan. Frank telah bunuh diri dalam keadaan berhalusinasi, bukan dibunuh oleh maneken-manekennya itu sendiri. Tamat. Oke bro, bagaimana filmnya? Seru? Tegang? Menakutkan? Atau kalian punya pandangan lain tentang film ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Thank you and see you next time.